Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ade Bayu Saputra MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman diskusi mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Perlindungan Sialoho, NIM 0481162777, Prodi Ilmu Hukum. Pada diskusi kita yang keempat kali ini, izinkan saya memaparkan gagasan dengan judul Kenali Virus COVID-19. Sejarah dari COVID-19. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Tanggal 7 Januari 2020, otoritas Cina mengkonfirmasi telah mengidentifikasi virus baru, yaitu virus corona, yang merupakan famili virus flu seperti virus SARS dan MERS, yang mana dilaporkan lebih dari 2.000 kasus infeksi virus tersebut terjadi di Cina, termasuk di luar Provinsi Hubei. Virus corona merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat. Pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat menjadi COVID-19. Pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai. Hingga saat ini, hampir 175 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi, dan lebih dari 37 juta telah kehilangan nyawa. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Penyebab terjadinya adanya virus corona disebabkan oleh yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan, seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Di antaranya adalah 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita COVID-19, batuk atau bersin. Dan yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah seperti COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja. Efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal, jika terjadi pada lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu atau komorbid, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala terhadap dari COVID-19 ini mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat, menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umumnya dialami mereka yang mengalami infeksi corona adalah 1. Demam tinggi disertai menggigil. Yang kedua, batuk kering. 3. Pilek. 4. Hidung berat dan bersin-bersin. Yang kelima, tenggorokan. Yang keenam, sesak napas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Gejala infeksi virus COVID-19 dapat muncul 2 hari hingga 14 hari setelah terpaparnya virus tersebut. Siapa sajakah yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi dan mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah
orang-orang dalam 14 sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19, penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil seperti droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda yang ada di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang jatuh tersebut, terkonfirmasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau juga bisa seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak agar kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Bagaimana cara kita mencegah penularan virus corona? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pemberian vaksin COVID-19 yang saat ini sudah berjalan di Indonesia. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita meningkat. Yang ketiga, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang paling penting. Selanjutnya yang keempat, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, atau buka dengan telapak tangan seperti ini. Yang kelima, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang keenam, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Dan yang ketujuh, gunakan masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Yang kedelapan, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Yang kesembilan, menunda perjalanan Anda ke daerah atau ke negara di mana virus ini ditemukan. Yang kesepuluh, hindari berpergian ke luar rumah pada saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, atau sulit bernafas. Yang ke-11, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Demikianlah gagasan yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Izinkan saya menyampaikan sedikit pantun untuk kita semua. Naik sepeda bannya kempes, untung di rumah ada pompa. Usahakan selalu prokes demi kesehatan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.